Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2 IA07. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai fintech atau financial technology. Bisa di next. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Benedictus Adolf Josephan, lalu ada Farah Nawal Azalia, lalu ada Farhan Lutfi, tetapi tidak hadir pada Zoom kali ini. Ada Fitri Amanda Pratiwi, saya sendiri, Muhammad Zidan, dan Muhammad Sahal Nurdin. Next. Di sini ada table of content, yaitu poin-poin materi apa saja yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada sejarah perkembangan dari fintech itu sendiri, lalu ada inovasi dalam fintech, peluang bisnis fintech, peran fintech, keuntungan, tantangan dan regulasi, studi kasus seperti keberhasilan fintech, masa depan fintech, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluan fintech ini akan dibahas oleh teman saya yaitu Farah Nawal. Silakan. Pendahuluan fintech. Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi. Fintech adalah industri yang menggabungkan teknologi dan keuangan untuk menciptakan produk dan layanan keuangan yang lebih baik dan lebih efisien. Fintech dapat mencakup berbagai jenis layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi online, dan asuransi online. Next. Sejarah perkembangan fintech. Fintech dimulai pada era 80-an ketika pencatatan data sudah bisa diakses lewat komputer. Kemudian pada tahun 1982, E-Trade, perusahaan keuangan Amerika, mengizinkan sistem elektronik perbankan untuk investor. Fintech mulai merajalela tahun 90-an karena internet. Di Indonesia, fintech berkembang mulai di tahun 2006 dan berkembang pesat setelahnya. Pada 1838, itu telegraf listrik diperkenalkan untuk pertama kalinya. Tahun 1950, Diners Club merilis kartu kredit universal pertama. Pada tahun 1982, dunia diperkenalkan dengan Trade Plus atau platform broker online. Yang 2009 ada versi pertama Bitcoin dirilis. Dan 2013, Google pertama kali diluncurkan, diikuti oleh Apple Pay pada tahun 2014. Next. Jenis-jenis fintech yang ada saat ini. Berikut ada beberapa jenis fintech yang ada saat ini. Yang pertama ada payment dan remittance. Payment dan remittance adalah subsektor dari fintech yang berkaitan dengan pembayaran dan pengiriman uang lintas batas. Remittance yang didefinisikan sebagai pembayaran lintas batas yang lebih kecil antara individu telah menjadi titik masuk yang sangat baik ke layanan keuangan bagi banyak dari mereka. Biaya tinggi bank dan agen uang tradisional telah mendorong pelanggan yang sadar teknologi untuk berbelanja di sekitar. Kedua ada lending dan financing. Lending dan financing pada fintech adalah subsektor dari fintech yang berkaitan dengan pinjaman dan pembiayaan. Fintech lending memberikan layanan pinjaman yang membutuhkan modal sekaligus memfasilitasi untuk mengembangkan modal melalui pendanaan. Yang ketiga ada personal finance management. Personal finance management pada fintech adalah subsektor dari fintech yang berkaitan dengan manajemen keuangan pribadi. Fintech menawarkan solusi untuk membantu individu mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih baik melalui penggunaan teknologi. Beberapa contoh layanan yang ditawarkan oleh fintech dalam bidang ini meliputi aplikasi perencanaan keuangan, pelacakan pengeluaran, dan investasi otomatis. Next. Selanjutnya ada investasi manajemen. Investasi manajemen pada fintech adalah subsektor dari fintech yang berkaitan dengan manajemen investasi. Fintech menawarkan solusi untuk membantu individu dan perusahaan mengelola investasi mereka dengan lebih baik melalui penggunaan teknologi. Beberapa contoh layanan yang ditawarkan oleh fintech dalam bidang ini meliputi perencanaan investasi, analisis data, dan perdagangan otomatis. Yang terakhir ada insurance. Insurance pada fintech adalah subsektor dari fintech yang berkaitan dengan asuransi. Fintech menawarkan solusi untuk membantu individu dan perusahaan mengelola asuransi mereka dengan lebih baik melalui penggunaan teknologi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sahal.
Kemudian ada statistik terkini mengenai pertumbuhan industri fintech dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Boleh di next. Selanjutnya ada inovasi dalam fintech. Selanjutnya, yang pertama ada pembayaran digital dan e-wallet. Pembayaran digital dan e-wallet memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara online. Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi mobile banking atau e-wallet. Yang kedua ada peer-to-peer lending dan crowdfunding. Peer-to-peer lending dan crowdfunding memungkinkan pengguna untuk meminjam uang secara online tanpa harus melalui bank. Dalam peer-to-peer lending, peminjam dapat meminjam uang dari investor individu. Sedangkan dalam crowdfunding, pengguna dapat mengumpulkan dana dari investor individu untuk proyek tertentu. Yang ketiga ada asuransi berbasis teknologi. Asuransi berbasis teknologi memungkinkan pengguna untuk membeli asuransi secara online. Pengguna dapat memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan membayar premi melalui aplikasi mobile banking atau e-wallet. Yang keempat ada perdagangan dan investasi online. Perdagangan dan investasi online memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi saham dan investasi lainnya secara online. Pengguna dapat membeli dan menjual saham melalui aplikasi mobile banking atau platform perdagangan online. Yang kelima ada peluang bisnis fintech. Peluang bisnis fintech merujuk pada kesempatan yang ada dalam industri teknologi keuangan atau fintech untuk mengembangkan dan menghasilkan layanan inovatif yang terkait dengan transaksi keuangan dan kegiatan perbankan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada peluang bisnis fintech. Yang pertama ada peningkatan inklusi keuangan di negara berkembang. Fintech memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara online tanpa harus datang ke bank. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu dan biaya. Yang kedua ada efisiensi dan kemudahan dalam transaksi keuangan. Fintech memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional seperti bank untuk melakukan transaksi keuangan. Yang ketiga ada inovasi dalam manajemen risiko dan keamanan. Fintech menggunakan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Zidan. Oke, di sini ada signifikan peran dan pengaruh fintech. Fintech memiliki pengaruh yang signifikan di bidang industri keuangan. Fintech dapat membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, membantu pelaku usaha dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi, meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Fintech juga dapat membantu mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional dan mendorong pertumbuhan industri e-commerce. Next. Lalu di sini ada keuntungan fintech. Yang pertama, keuntungan akses fintech, kemudahan. Lalu di sini ada keuntungan fintech, yaitu yang pertama, kemudahan akses. Fintech memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengakses layanan keuangan dengan mudah melalui perangkat seluler atau komputer mereka. Ini memudahkan untuk melakukan transaksi keuangan, mengelola investasi, dan mengajukan pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang fisik. Lalu yang kedua, ada biaya yang lebih rendah. Fintech sering menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penyedia layanan keuangan tradisional. Hal ini karena fintech dapat mengurangi biaya operasional dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses dan mengurangi kebutuhan akan staf. Lalu yang ketiga ada keamanan. Fintech menggunakan teknologi canggih untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Hal ini memberikan perlindungan tambahan terhadap penipuan dan pencurian identitas. Next. Lalu di sini ada tantangan dan regulasi. Yang pertama, keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi merupakan hal yang sangat penting dalam industri fintech. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data dalam fintech, seperti menggunakan database yang terhubung dengan keamanan fintech untuk menyimpan dan menggunakan data fintech, lalu menggunakan enkripsi dan tokenisasi data.
serta mengontrol akses berdasarkan peran untuk membatasi akses ke jaringan berdasarkan hubungan pengguna dengan organisasi. Lalu yang kedua ada pengaturan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berkaitan. Pengaturan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berkaitan dengan fintech sangat penting untuk memastikan bahwa industri ini beroperasi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Ada beberapa regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan fintech, seperti peraturan perlindungan data, peraturan anti pencucian uang, dan peraturan perlindungan konsumen. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini, perusahaan fintech harus memiliki sistem manajemen risiko yang kuat dan prosedur kepatuhan yang efektif. Lalu yang ketiga ada perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik pada fintech adalah hal yang sangat penting. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, seperti memastikan bahwa perusahaan fintech mematuhi standar keamanan data yang ketat, memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang produk dan layanan mereka, serta menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Lalu yang keempat ada keberlanjutan dan perubahan teknologi dalam fintech. Keberlanjutan dan perubahan teknologi dalam fintech atau teknologi keuangan adalah pemanfaatan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa finansial, keuangan, dan perbankan dengan sentuhan teknologi, aplikasi, internet, dan komunikasi yang bertujuan untuk menghasilkan produk, meningkatkan efisiensi, keamanan, keandalan, dan stabilitas sistem pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adolf. Selanjutnya studi kasus, yaitu keberhasilan fintech dalam industri keuangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kesuksesan perusahaan fintech terkemuka di Indonesia. Yang pertama itu ada DocWallet, yang kedua Coinworks, yang ketiga OVO, dan yang keempat Dana. Fintech memberikan dampak positif pada perekonomian dan masyarakat. Fintech memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara online tanpa harus datang ke bank. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu dan biaya. Fintech juga memberikan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional seperti bank. Hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan di negara berkembang. Selanjutnya ada dampak finansial teknologi. Berikut ini adalah dampak dari finansial teknologi. Yang pertama itu penyederhanaan proses keuangan. Fintech telah menyederhanakan proses keuangan dengan menghilangkan prosedur yang rumit dan waktu yang lama yang terkait dengan layanan keuangan tradisional. Yang kedua, penyediaan layanan finansial tanpa batas geografis. Fintech memungkinkan orang untuk mengakses layanan finansial tanpa terbatas oleh batasan geografis. Dengan teknologi digital, individu dan perusahaan dapat bertransaksi dan mengelola keuangan mereka dari mana saja tanpa harus secara fisik berada di dekat lembaga keuangan tersebut. Yang ketiga itu ada keamanan dan perlindungan data yang ditingkatkan. Fintech berinvestasi dalam keamanan dan perlindungan data pelanggan. Perusahaan fintech menggunakan teknologi enkripsi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan metode keamanan lainnya untuk melindungi informasi keuangan pelanggan. Yang keempat itu ada inklusi keuangan bagi kelompok yang terabaikan. Fintech telah membuka pintu bagi inklusi keuangan bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya diabaikan oleh lembaga keuangan tradisional. Contohnya bagi mereka yang tidak memiliki riwayat kredit yang mapan, fintech menggunakan metode alternatif seperti analisis data, alternatif untuk menilai kelayakan kredit. Yang kelima, kemampuan inovasi dan adaptasi yang cepat. Fintech memberikan lingkungan yang mendukung inovasi dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan di pasar keuangan. Perusahaan fintech dapat merespon tren dan kebutuhan baru dengan lebih fleksibel dan cepat daripada lembaga keuangan tradisional yang memiliki struktur yang lebih besar dan proses yang lebih kompleks. Dampak fintech secara keseluruhan adalah merombak cara tradisional di mana layanan keuangan disediakan dan diakses oleh masyarakat. Ini membawa keuntungan yang signifikan bagi individu, perusahaan startup, dan masyarakat secara luas dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan layanan keuangan. Selanjutnya ada masa depan fintech. Tren dan perkembangan terkini dalam industri fintech. Tren dan perkembangan terkini dalam industri fintech meliputi penggunaan RPA atau Robotic Process Automation sebagai banyaknya digital only bank, penggunaan artificial intelligence, dan peningkatan sistem keamanan cyber. RPA adalah teknologi yang mungkin memanfaatkan sebuah sistem untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Dengan menggunakan teknologi ini, sebuah perusahaan dapat menghemat pengeluaran serta meningkatkan efisiensi pekerjaan.
Di tahun 2021, diperkirakan akan ada lebih banyak perusahaan atau lembaga keuangan yang mengadopsi teknologi ini. Yang kedua, peran kecerdasan buatan AI dan teknologi lainnya. AI dan teknologi lainnya memainkan peran penting dalam industri fintech. AI dapat memberikan wawasan tentang kebiasaan pengeluaran pelanggan, memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih memahami klien mereka. Teknologi lain yang digunakan oleh perusahaan fintech termasuk big data, robotic process automation atau RPA, dan blockchain. AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai dalam semua aspek fintech. Yang ketiga itu ada implikasi sosial, ekonomi, dan regulasi. Namun, pertumbuhan pesat fintech juga menimbulkan beberapa implikasi sosial, ekonomi, dan regulasi. Misalnya, perlu ada upaya untuk mendorong inovasi dan persaingan bermanfaat sambil mengelola risiko. Ada juga perlunya memperluas cakrawala pemantauan dan menilai kembali perimeter regulasi karena penyematan layanan keuangan memperburuk pada sektor keuangan. Selain itu, perlu diantisipasi kecenderungan struktur pasar dan bentuknya secara proaktif untuk mendorong persaingan dan stabilitas di sektor keuangan. Dalam hal regulasi, perlu dilakukan tinjauan terhadap kerangka kerja regulasi, pengawasan, dan pengawasan untuk memastikan mereka tetap sesuai dengan tujuan dan memungkinkan otoritas untuk mendorong sistem keuangan yang aman, efisien, dan inklusif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sri Aman. Ya, kita sudah sampai pada kesimpulan presentasi kali ini. Jadi kesimpulan dari financial technology yaitu memberikan manfaat dan potensi dalam transformasi keuangan. Fintech memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara online tanpa harus datang ke bank. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu dan biaya. Fintech juga memberikan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional seperti bank. Hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan di negara berkembang. Kolaborasi antara industri, pemerintah, dan regulator sangat penting dalam pengembangan fintech. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan juga memastikan bahwa fintech beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa di-next. Nah, berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk materi-materi dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Pembahasannya sudah selesai. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Informatika. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.